Hai, aku Laura dan aku 18 tahun. Katakan padaku, apakah pacarmu memiliki kebiasaan yang membuatmu kesal? Tonton ceritaku sampai akhir dan cari tahu bagaimana aku terlibat dengan pria yang terus-menerus membuat suara-suara menjijikkan. Aku selalu bermasalah dengan pria di sekolah. Sebenarnya aku tidak pernah punya pacar, karena aku punya hal lain untuk dilakukan selain mengejar pria, seperti kuliah. Pria apa? Tapi aku terlibat dalam taruhan bodoh. Sahabatku bertaruh bahwa kita masing-masing akan datang ke pesta berikutnya dengan seorang pria, dan aku setuju hanya untuk mengikutinya. Sepertinya ada banyak waktu sebelum pesta, dan kemudian hanya tersisa 1 minggu. Dan seperti sebelumnya, aku tidak punya pacar. Aku mengambil kereta ke kampung halamanku dan merasa berkecil hati. Kita menaruh uang pada taruhan. Jumlahnya tidak besar, tapi aku tetap tidak ingin kalah. Oke, bagaimana untuk sesaat kita membayangkan bahwa aku mundur dari taruhan? Itu sangat memalukan. Apakah aku benar-benar menyedihkan? Sehingga aku bahkan tidak dapat menemukan seorang pecundang untuk pergi dalam satu kencan. Untung saja, seorang pria tampan dan bugar dengan senyum cemerlang duduk di depanku. Dia sedang makan keripik, dan aku terlalu malu untuk melihatnya. Kemudian aku sadar, aku memiliki seorang sepupu, seusia denganku. Seorang kerabat yang cukup jauh, sehingga aku tidak pernah menyebutkannya di depan teman-temanku. Bagaimana jika dia bisa membantuku? Aku menulis sebuah pesan yang berisi, temui aku di tempat kita, cepat, ada uang yang terlibat. Aku menyebutkan itu untuk memastikan dia akan menjawab. Dan seketika aku mendengar sebuah suara menjijikan. Ternyata pria di depanku menghabiskan keripiknya, dan seketika bersendawa. Aku berusaha berpura-pura bahwa aku tidak menyadarinya. Tapi dia lanjut membuat sendawa dan lalu dia melihatku. Pernahkah kamu menerima perhatian dari seseorang yang sangat menjijikan? Pria itu berjalan ke arahku. Aku tersenyum tegang, berpindah dan berpura-pura memiliki ketertarikan akan pemandangan di luar jendela. Dan berharap bahwa dia akan mengerti maksudnya. Aku menerima sebuah SMS. Di saat yang sama, pria itu bersendawa lagi. Aku membukanya dan mengerang keras. Sepupuku di luar kota untuk sepanjang akhir pekan. Suara keji yang dibuat pria itu tiba-tiba mulai tampak tidak begitu keji. Aku memandangnya dengan penuh penilaian. Dia tersenyum menanggapi. Dengan jelas memutuskan bahwa aku sedang menggoda. Tapi apa yang harus aku lakukan? Itu adalah situasi putus asa. Aku mulai menatapnya. Dia yang pertama memulai percakapan dengan bertanya, mau kemana? Begitulah cara kami berkenalan. Namanya Matt. Dan karena terlalu senang, membuat suara menjijikannya semakin keras. Di stasiun terdekat, aku pergi keluar untuk udara segar dan memanggil Ellie. Tapi Matt mengikutiku. Awalnya kita bahkan menggoda, tapi Matt tidak bisa menahan hasratnya dan bersendawa ketika penjaganya lewat. Penjaga itu berbalik dengan wajah bodoh, sehingga aku tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa berhenti. Lalu Matt bersendawa lagi. Penjaga itu bertanya, pada saya. Aku pikir sebaiknya kita berhenti. Tetapi seperti beruntung, aku hanya tertawa lebih keras. Penjaga itu mengerutkan kening dan berjalan ke arah kami. Lalu Matt berteriak, ayo lari! Dan kita kabur. Tidak masuk akal. Aku seharusnya langsung berkata bahwa aku tidak bersama idiot ini. Dan dengan tenang pergi. Dan sementara kita bersembunyi. Keretanya sudah pergi. Apa yang harus kulakukan? Matt bertanya mengapa aku begitu khawatir. Dan aku mengatakan yang sebenarnya. Tentang pesta, taruhan bodoh, dan bahwa aku siap mengundangnya bersamaku. Tetapi kami tidak akan berhasil sekarang. Mengatakan itu, aku menjadi cukup malu, karena aku sangat menyukai Matt. Saat dia tidak bersendawa. Ya, Matt menjawab bahwa kalau begitu, pergi ke pesta adalah masalah kehormatan. Dan kita akan pergi ke sana dengan bus. Dan dia akan membayar tiketnya. Kami menemukan terminal bus dan dengan cepat segalanya menjadi lebih baik. Yang berarti aku memiliki kesempatan untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku dengan penuh warna membayangkan bagaimana aku akan tampil di pesta dengan Matt, yang ternyata tampan dan mengasihkan, lalu memalukan dan tidak menyenangkan. Ketika kita membeli tiket, Matt berhenti membuat suara itu. Tapi lalu ketika kita duduk di kursi kami, dia mulai bersendawa lagi. Penumpangnya mulai memalingkan muka, dan seseorang bahkan menyebutkan sesuatu, tapi Matt hanya tersenyum. Semakin lama perjalanannya, semakin keras penumpang yang tidak puas. Bahkan pengemudi mulai melirik kami dengan tidak senang. Tetapi Matt tampaknya tidak peduli. Aku menepuk Matt di iganya beberapa kali, berusaha untuk membuatnya diam. Tapi itu membuatnya lebih banyak bersendawa. Dengan cerita tentang menjaga, aku mencoba berpura-pura bahwa aku tidak bersama Matt, dan bahwa aku adalah korban seperti semua orang di bus. Tapi para penumpang tidak yakin.
Segera mereka mulai mencelaku, menyuruhku untuk menutup mulut pacarku. Dan ketika seorang wanita bahkan meneriakiku, Matt tiba-tiba dan dengan kasar membungkamnya, memerintahkannya untuk tidak berbicara dengan pacarnya dengan nada seperti itu. Wanita itu mengatakan bahwa dia bukan orang yang akan berbicara dengannya tentang sopan santun. Setelah berdiskusi begitu lama, pengemudi menghentikan bus berjarak 1 jam dari halte terdekat dan menyuruh semua penumpang yang tidak puas untuk turun di sana. Tentu saja semua orang menganggap kami penumpang yang tidak memuaskan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu menjijikan untuk bersama Matt. Tapi tanpanya aku bahkan tidak akan pernah mencapai kota. Matt, seperti dia tidak sedikit pun sedih, menawarkan untuk mencari tumpangan. Dia berdiri di tepi jalan dan dengan berani mengangkat tangannya. Kita dengan cepat menangkap mobil pertama. Tapi Matt bersendawa beberapa kali dan sopirnya meminta kami untuk keluar. Takut bahwa Matt berikutnya akan muntah di mobil. Agar tidak membuang waktu, kita melanjutkan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Kadang-kadang Matt bersendawa lagi dan lagi. Dan setiap kali aku tidak tahu, apakah aku harus marah atau tertawa. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Terlepas dari semua kekurangannya, Matt adalah pria yang cukup baik. Dia memperhatikan bahwa aku lelah berjalan jauh. Dan ketika kita sampai di pom bensin terdekat, dia menawarkan untuk istirahat. Dan bahkan meletakkan jaketnya di perbatasan, sehingga aku bisa duduk dan tidak mengotori pakaianku. Dia meninggalkanku untuk pergi dan melakukan sesuatu. Aku tidak ingin memikirkannya, karena dia telah melakukan cukup banyak hal buruk sebelumnya. Aku mengirimi Ellie beberapa pesan yang mengatakan bahwa aku sedang dalam perjalanan dengan seorang pacar, dan aku mungkin akan terlambat, tapi pasti akan datang. Dan aku pikir situasinya mulai lucu, karena berubah menjadi kejutan bagi temanku. Bergembiralah, aku pergi mencari Matt. Tiba-tiba aku mendengar suaranya. Dia berdiri di sudut. Aku mendengar bahwa Matt sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku hanya mendengar, ya, dia bersamaku. Dan sedetik kemudian, Matt menyembunyikan ponselnya di dalam saku dan menghampiriku. Dia membawa sekantong keripik. Sangat lucu. Dia membelikanku cemilan. Tapi dengan siapa dia berbicara? Dan tentang siapa? Apa percakapan itu tentangku? Aku merasa tidak nyaman. Dan pria baik itu mulai tampak curiga. Seolah-olah dia baru saja muncul dari film thriller. Bagaimana jika dia dengan sengaja mencegahku pergi ke kota? Siapa yang tahu isi sekantong keripik itu? Aku bertanya padanya, apakah dia ingin membagi cemilan itu denganku? Dan Matt berkata dia tidak bisa. Di kereta dia memakan seluruh kantong keripik itu. Jadi aku membuang hadiah itu untuk berjaga-jaga. Untungnya Matt dengan cepat menemukan seorang pria yang bersedia memberi kami tumpangan ke kota. Orang tua itu sangat baik, dan yang terpenting, dia hampir tuli, dan bahkan tidak mendengar suara Matt bersendawa. Yang terus berlanjut begitu kita duduk di dalam mobil. Dan lalu, setelah melalui neraka dari tol di pinggir kota, kita kembali ke peradaban. Aku tidak bisa berpikir memikirkan tentang percakapan di pom bensin. Aku berpikir untuk mencoba membuang Matt dalam perjalananku. Tapi dia tetap di dekatku dan bahkan menemukan jalan ke tempat Ellie lebih cepat daripada aku bayangkan di peta transportasi kota. Dengan gugup aku bertanya apakah dia punya rencana lain untuk malam itu. Dan dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia mengosongkan seluruh jadwalnya khusus untuk menjadi pacarku hari ini. Ya, kenapa tidak mengajaknya denganku? Jika dia adalah sejenis maniak, aku lebih baik mengetahuinya di antara teman-temanku yang akan siap untuk melindungiku. Tapi ketika kita memasuki rumah temanku, aku berhenti takut bahwa Matt akan menyeretku ke gang dan membunuhku. Dan aku mulai takut dia akan bersendawa di depan semua orang. Dan itu terjadi. Matt membuka mulutnya lebar, seperti seekor paus, dan membuat sebuah suara yang kuat dan menjijikan, sampai semua tamu berpaling pada kami. Aku siap untuk ditelan bumi, atau kabur kembali ke jalan tol, atau apapun. Dan lalu Ellie muncul di hadapan kami, dan dengan kencang menampar Matt di bahunya. Pankreasmu lagi? Dia bertanya hampir lembut. Dan Matt dengan malu menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, ya, aku makan sekantong keripik sebelum perjalanan. Aku membeku dengan mulut terbuka. Dan Ellie sambil tertawa, menjelaskan bahwa Matt adalah sepupunya. Dan ketika dia mengetahui bahwa kita akan naik kereta yang sama, dia dengan sengaja memintanya untuk menjagaku. Dan mungkin untuk berteman. Jadi aku tidak akan malu untuk muncul tanpa seorang pacar. Aku hampir merasa tersinggung. Tapi aku ingat bahwa aku sendiri akan melibatkan sepupuku dalam hal ini. Jadi aku berkata oke. Dan Matt sambil terkikik menambahkan bahwa aku memiliki kesabaran malaikat. Karena dia mengira bahwa sendawa yang tiba-tiba menyerangnya akan membuatku takut. Aku membalas,
Gadis apa yang akan meninggalkan seorang pria hanya karena beberapa suara menjijikan? Dan lalu kita menari. Subscribe channel kami, jadi kamu tidak akan ketinggalan video baru.